Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak yang Bapak cintai dan sayangi. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Marilah kita berdoa kepada Allah. Marilah kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keselamatan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, kepada Bapak dan keluarga Bapak, kepada murid Bapak dan keluarga murid Bapak semuanya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Yang sakit semoga Allah cepat angkat penyakitnya, yang sehat semoga semakin sehat, dan mudah-mudahan Allah selalu melancarkan urusan kita. Allah selalu memberikan kemudahan dalam urusan kita. Allah selalu mengabulkan doa-doa kita, mengabulkan permintaan kita. Allah juga semoga selalu memberikan kemurahan rezekinya kepada kita yang banyak, yang halal, yang berkah, yang bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik murid Bapak, kita lanjutkan materi berikutnya. Untuk hari ini silahkan kalian buka di halaman 4 sampai 5 ya, buku temanya. Silahkan buku temanya, tema 1 ya, dibuka ya, halaman 4 sampai dan halaman 5. Di situ kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, PKN dan MTK ya. Ini kurang bahasa Indonesianya. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, perhatikan di halaman 4 itu dijelaskan tentang aturan sebelum makan. Nah, di situ dijelaskan kita bagaimana cara kita menjaga makanan kita, bagaimana cara kita memilih makanan kita gitu ya, agar tubuh kita sehat itu bagaimana. Nah, sekarang Bapak akan rangkum gitu ya. Di situ kan dijelaskan bagaimana cara kita bersyukur itu dengan cara menjaga kesehatan tubuh gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar bahasa Indonesia. Nah, ini kesehatan. Nah, di bahasa Indonesia ini antara menjaga kesehatan tubuh. Bagaimana caranya kita menjaga agar tubuh kita itu sehat? Yang pertama, kita berolahraga. Cukup yang membuat kita berkeringat gitu ya. Contohnya lari-lari kecil ya, contohnya kalian bersepeda ya, tapi jangan siang-siang ya, jangan sampai kalian kepanasan, kasihan otak kalian ya kalau kepanasan ya, karena di siang hari itu tidak baik ya buat kulit, buat otak gitu ya. Nah, kecuali panasnya di pagi hari, karena itu mengandung vitamin D ya. Kalau di pagi hari itu bagus buat pertumbuhan tulang, pertumbuhan otak gitu ya. Nah, berolahraga. Kemudian yang kedua apa Pak? Nah, cara menjaga tubuh kita agar sehat, yang kedua itu kita menjaga makanan kita ya. Makan makanan yang sehat ya. Makan makanan yang sehat ya, dan bergizi. Contohnya kalau makanan yang sudah tidak layak makan, anggaplah makanan sisa kemarin ya, baunya belum diangetin udah basi, itu jangan dimakan, udahlah kasih ke ayam gitu ya. Mungkin itu udah rezeki ayam, dikasih ke hewan gitu ya. Jangan pernah kita berniat untuk membuang makanan ya. Meskipun basi jangan dibuang niatnya untuk kepada hewan ya kan. Lalat pun juga makan makanan yang seperti itu ya, yang sudah basi ya. Nah, niatkan seperti itu ya. Nah, makanlah makanan yang sehat apa Pak ya, seperti buah gitu ya, seperti sayuran gitu ya. Nah, mungkin itu nanti masuk dalam tugas kalian. Sekarang kalian simak saja dan tulis ya. Karena di sini itu belum, masih mentah ya, belum dirangkum. Yang di paket itu Bapak kasih rangkumannya ya, yang sudah jadi. Kalau di sini masih mentah ya, bahasanya itu masih campur ya. Nah,
sekarang kita pindah ke PKN. Di PKN ini kita akan belajar apa, Pak? Cara kalian makan, ya, bagaimana kalian makan, apa yang harus kalian lakukan sebelum makan, ketika makan, dan sesudah makan. Nah, yang pertama menjelaskan tentang kebiasaan baik, ya, yang harus kalian lakukan sebelum kalian makan dan ketika makan apa saja. Yang pertama, jangan lupa cuci tangan, ya, karena di tangan itu pasti ada kotoran, ya, yang tidak bagus buat tubuh kita, entah itu ada bakteri atau kuman dan lain sebagainya. Jangan lupa cuci tangan. Saya kan pakai sendok, Pak, meskipun sendok tetap cuci tangan gitu ya. Nah, setelah cuci tangan kita membaca doa. Ya, makanan dulu gak apa-apa, menyajikan, ya, ngambil makanan dulu gak apa-apa, habis itu berdoa gitu ya. Nah, berdoa itu paling pendeknya itu Bismillahirrahmanirrahim, dan ditambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada benar gitu ya. Itu doa sebelum makan. Nah, setelah itu kalian harus mengambil makanan, ya, secukupnya saja, ya, tidak boleh berlebihan, ya, nantinya kalau berlebihan dibuang, sayang, ya. Makanlah secukupnya saja, jangan sampai berlebihan. Nah, kemudian kalian tidak dianjurkan untuk berbicara, ya. Dalam ilmu biologi atau bahasa Indonesia, kalau kalian berbicara maka ketika berbicara maka saluran pernafasan, ya, dan tenggorokan dan kerongkongan, ya, tenggorokan dan kerongkongan itu akan sama-sama buka kalau berbicara, sehingga nasinya masuk ke dalam hidung gitu ya. Nah, jadi di situ kenapa di dalam Islam kita tidak dianjurkan untuk berbicara, ya. Berbicara pun boleh kalau ada gitu ya, cuma jangan makan sambil berbicara ataupun ngoceh gitu ya, nanti kena ininya, ya, nggak boleh, ya, makan sambil berbicara gitu ya. Nah, itu kemudian tidak boleh memegang alat elektronik, contohnya HP, makan sambil nonton, ya. Makan nasi sambil nonton nggak enak rasanya, ya, kalau begitu ya. Contohnya makan sambil balas WA atau apa gitu, udah taruh dulu, makan kan nggak lama, makan itu paling lama 10 menit lah gitu ya, anggaplah 10 menit gitu. Nah, taruh dulu HP-nya. Kalau memang sambil mau nonton, ya, semua mau pegang HP boleh, ya, sambil nonton sambil makan gitu ya kan, tetapi jangan sampai dipegang sambil nyuapin sambil nggak tahu nanti makanannya masuk kemana, ke hidung ataupun ke telinga gitu ya. Nah, gitu ya, kenapa kita tidak dianjurkan pegang alat elektronik gitu, apalagi makan sambil ngetik gitu ya. Ya, makan nasi sambil ngetik, entar airnya kuahnya gitu ya, itu tidak. Nah, berikutnya ini kebiasaan baik setelah makan. Kalau tadi sebelum dan ketika makan, ya, sekarang apa yang harus kita lakukan setelah makan? Yang pertama, kita mengucapkan pujian kepada Allah, yaitu dengan bersyukur, yaitu alhamdulillah. Nah, alhamdulillah gitu ya, mengucapkan pujian kepada Allah. Ana wa sakwana wa ja'alana minal muslimin, itu yang panjang, cukup alhamdulillah pun nggak apa-apa, Allah pasti akan mendoa kita. Kemudian membereskan atau membersihkan bekas makanan, ya. Kalau sudah makan jangan ditinggal, ya, meskipun kalian tidak menggunakan piring, Pak, saya nggak menggunakan piring, ya udah taruh aja di situ. Nah, jangan, ya, ntar disemutin, ya. Nah, kalian harus bungkusnya itu tetap dilipat, ditaruh lagi ke plastiknya, baru dibuang ke tempat sampah. Kalau piring bagaimana, Pak? Kalau piring itu dicuci sekalian, Kak. Kalian juga akan membantu pekerjaan orang tua, pekerjaan ibu, ya, mengurangi
beban orang tua gitu ya. Nah, jangan sampai nyuruh ibu udah selesai makan dicuciin, itu dosa lagi ya, dosa lagi. Nah, apalagi nyuruh itu gak boleh, dosa ya. Kalian kerjakan sendiri biar kalian itu kalian kan sudah kelas 3 ya, umur kalian itu udah 8, 9, bahkan ada yang 10 gitu ya. Jangan sampai kalian kolokan terus ya, apa-apa sama orang tua, apa-apa sama orang tua, nanti kalian akan terbiasa ya. Kalau apa-apa sama orang tua terus ya, nanti akan terbiasa terus ya. Kalian tidak akan mandiri. Coba kalian belajar mandiri gitu ya, apa-apa menyiapkan sendiri gitu ya. Makan kalian ngambil gitu. Coba makan gak usah apalagi disuapin ya, udah kelas 3 gak boleh, jangan sampai disuapin ya, malu ya kalau udah dewasa ya. Jangan sampai otak kalian itu seperti anak kecil terus ya, nanti kalian tidak akan tumbuh berkembang kalau kalian apa-apa disuapin, siapkan gitu ya. Nanti otak kalian tidak akan berkembang, maunya disiapkan terus gitu ya, tidak mau maju gitu ya. Nah, segala sesuatu itu ada prosesnya ya, dan ada usahanya. Kalau kalian sering menyiapkan sendiri, ngambil makanan sendiri, nyuci piring sendiri, nanti akan terbiasa ya, otak kalian itu akan berkembang dengan sendirinya gitu ya. Nah, kalian kalau udah gede ya, udah kelas 3 ya. Sekarang ini terakhir ya, materi terakhir. Ini dicatat ya, yang ini dicatat karena di buku paketnya gak ada ya. Di buku paket mentah Bapak rangkum gitu ya, dicatat ya. Nah, yang terakhir itu MTK. MTK itu ada di halaman 5. Nah, perhatikan di halaman 5. Di halaman 5 itu contohnya tentang perusahaan ya. Kalian sudah lihat sendiri, ini contohnya perusahaan ya. Perusahaan A sampai E itu ya. Nah, ini peternakan A sampai E. Sama saja, bedanya di punya Bapak ini peternakan, yang di buku ini perusahaan ya. Yang penting di sini kalian itu tahu cara membacanya ya. Kenapa Pak saya harus tahu membacanya? Agar kalian bisa menjawab soal gitu ya. Nah, seumpama nanti ada tabel seperti ini, Bapak kasih tabel. Nah, Bapak nanya ke kalian, ayo absen 1 siapa? Coba jelaskan jumlah berapa, bagaimana cara bacanya gitu ya, peternakan A gitu ya. Nah, peternakan A ini berapa? 3.000 butir telur ya, 1.500. Kemudian peternakan C 3.500. Peternakan D berapa? 2.000. Peternakan E berapa? 2.500 butir telur. Nah, kalau kalian sudah bisa membacanya, ini kan 3.000, ini 1.500. Kalau kalian nggak paham 3.000 sama 1.500 banyakkan mana ya? Coba ingetin uang. Nah, uang ya, uang. Kalian punya uang 3.000 ya, ini kan butir telur. Anggaplah ini uang ya. 3.000 itu sama 1.500, atau yang biasa kalian bilang cenggo ya 1.000 ya. 3.000 sama 1.500 itu banyakkan mana? Pasti banyakkan 3.000 gitu ya. Kemudian 3.500 ya, 3.500 itu banyak, 3.000 dan 500 gitu. Kemudian di sini ada 2.000 ya, 2.000, setelah itu 2.500. Nah, kalau kalian sudah paham cara membacanya, nanti kalian gampang jawab soal. Contohnya seperti ini. Nah, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? Nah, yang ditanya itu paling banyak. Nah, di sini kan ada 3.000 ya. Karena yang paling besar kan angka 3.000, berarti ini salah. Peternakan B salah. Peternakan D salah, peternakan E salah. Berarti yang benar peternakan antara A atau C ya, karena itu paling banyak. Nah, sekarang A berapa? 1.000. Yang C berapa? 3.500.
500. Nah, ada 500-nya, berarti yang paling banyak adalah peternakan C gitu ya. Peternakan C, berarti jawabannya peternakan C. Nah, gitu. Sekarang peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur? Nah, yang ditanya yang paling sedikit. Berarti yang 3 ini pasti salah karena ini besar. A dan C itu salah. Nah, di sini ada 1 dan 2. Berarti 2 itu salah. D sama E salah. Berarti jawabannya adalah peternakan B ya. Nah, B itu berapa? 1.500 butir telur. Berarti paling sedikit. Berarti jawabannya di sini peternakan B gitu. Itu cara bacanya. Nah, kenapa kemarin Bapak nyuruh kalian untuk belajar cara membaca satuan ya. Nah, yuk kita analisis lagi. Nah, ini apa? Ini satuan. Ini apa? Puluhan. Setelah itu apa? Ratusan. Setelah ratusan ribuan. Diingat, 1 puluhan, ratusan, ribuan gitu ya. Angka untuk kelas 3 itu masih di ribuan ya. Tidak akan nyampe ratusan ribu, 1 juta enggak, belum ya. Yang penting kalian paham ribuan dulu ya. 3.000, 4.000, 7.500, mana cara nulisnya gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, sekarang kalian tulis dulu ini. Nah, nanti Bapak tugasnya di pertemuan tema berikutnya ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham. Kalau kalian belum paham, kalian dengarkan lagi videonya ya. Didengarkan terus, didengerin terus gitu ya, sampai kalian paham ya. Kalau kalian sedang belajar, jangan dicampur dengan pekerjaan yang lain ya, biar kalian konsen ya, konsentrasi, kalian fokus sama materi, fokus sama sampai kalian dengerin video Bapak sambil main game, dengerin video Bapak sambil nonton TV. Nah, ini kan video gak nyampe 1 jam ya, 30 menit pun gak nyampe sepertinya ya. Jadi setengah jam aja sempatkan untuk belajar ya. Oke, mudah-mudahan kalian paham. Kalau gak paham silahkan japri Bapak ya, nanya ke Bapak ya. Pakai voice note boleh ya, Pak ini saya gak paham gimana cara bacanya gitu ya. Voice note biar Bapak nanti jawabnya juga pakai voice note gitu ya. Oke, terima kasih untuk itu. Silahkan ditulis, silahkan dipahami. Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.